Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat kembali belajar secara daring melalui video pembelajaran ini. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat memberikan wawasan baru untuk kita semua dan dapat menambah semangat untuk tetap terus belajar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai listrik statis. Apa sih listrik statis itu? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, kita akan melihat di mana saja sih listrik statis itu diterapkan atau terdapat di mana saja, sehingga kita akan dapat mudah mengerti apa sih listrik statis itu. Penerapan listrik statis terdapat di mana-mana. Contohnya, pertama, itu pada petir. Petir merupakan suatu gejala alam yang terjadi ketika hujan turun. Petir terjadi akibat adanya loncatan muatan antara awan dengan permukaan bumi. Makanya, kadang kita dilarang untuk keluar rumah saat terjadi petir. Karena takutnya kita bisa tersambar petir, dikarenakan tubuh kita pun juga memiliki muatan. Kemudian, penerapan listrik statis yang kedua, itu pada alat penangkal petir. Yang ketiga, pada mesin fotokopi. Dan yang keempat, pada generator Van de Graaff. Dan yang kelima, atau yang sering kita temui, di antaranya yang kalian sudah praktekkan pada minggu lalu, yaitu misalnya antara balon dengan rambut, kemudian antara penggaris dengan kertas ketika penggaris digosokkan pada wall atau sutra, sehingga si penggaris akan dapat menarik potongan kertas. Kemudian ketika kita nyisir rambut nih, kadang ada sisa rambut disisir. Nah, hal tersebut juga merupakan prinsip dari listrik statis. Nah, dari situ bisa kita pahami bahwa listrik statis adalah satu kumpulan muatan listrik dengan jumlah tertentu yang tidak mengalir namun berinteraksi. Dalam pengertian lain, bahwa listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik di dalam maupun permukaan suatu benda. Muatan listrik akan tetap ada pada suatu benda dan akan hilang jika benda tersebut melepaskan muatan listriknya. Nah, dan muatan listrik akan muncul karena adanya perpindahan elektron dari suatu benda ke benda yang lain. Dan listrik statis ini terjadi pada benda yang memiliki aliran listrik yang berpautan antara satu benda dengan benda lain, namun bukan berasal dari sumber daya listrik. Atau dengan kata lain, mereka akan menghasilkan proton atau elektron tanpa menggunakan pembangkit listrik. Nah, jadi secara singkatnya, listrik statis itu adalah berhubungan dengan gejala kelistrikan yang diam atau tidak mengalir. Kalau listrik mengalir, kita banyak menemukannya. Misalnya di rumah yang berasal dari KWH kan, itu listrik mengalir. Itu artinya listrik dinamis. Sedangkan listrik statis ini bukan pada sumber listrik yang mengalir. Nah, itulah teman-teman pengertian dari listrik statis. Kemudian, dalam listrik itu terdapat yang namanya medan listrik. Medan listrik itu adalah suatu daerah atau tempat di mana masih memiliki atau sumber listriknya masih bekerja di tempat itu. Di mana nanti medan listrik ini merupakan suatu efek dari keadaan yang masih memiliki listrik tersebut. Dan di dalam listrik tadi kan terdapat muatan-muatan. Nah, muatan apa saja sih yang terdapat pada listrik statis? Nah, pada listrik terdapat beberapa muatan. Di antaranya ada proton, neutron, dan elektron, seperti halnya pada atom. Proton itu bermuatan positif, sedangkan neutron itu tidak bermuatan atau netral, dan elektron itu bermuatan negatif. Dan biasanya jika pada atom itu elektron terdapat pada kulit-kulit terluar, sedangkan untuk neutron dan proton itu berada pada inti. Nah, kemudian ketika proton dan elektron atau positif dan negatif itu saling bertemu, maka mereka akan tarik-menarik seperti halnya magnet. Namun sebaliknya, jika kutub yang sama atau positif dengan positif sama halnya dengan negatif, maka mereka akan terjadi tolak-menolak. Nah,
Jadi jika kutub sama itu tolak menolak, dan jika kutubnya berbeda akan tarik menarik. Mari kita lihat simulasi dari PET ini. Di sini ada dua benda, yaitu ada sweater dan ada dua balon. Kita dekatkan atau kita gosok-gosokkan balon dengan sweater, hasilnya adalah balon dan sweater akan menempel. Kita gosokkan lagi balon yang satunya, menempel ya. Nah, bagaimana kalau kedua balon ini kita dekatkan? Hasilnya dia akan saling tolak-menolak. Nah, mengapa hal ini terjadi? Kita lihat di sini ada tampilkan semua muatan. Nah, terlihat dengan jelas ya bahwa sweater ini ternyata kelebihan proton. Jadi sweater ini bermuatan positif, tetapi kalau balon dia ternyata bermuatan negatif. Kenapa? Karena di sini kelebihan elektron. Ketika dua benda, yang satu bermuatan positif dan satu bermuatan negatif, maka ia akan saling tarik menarik. Ya. Nah, lihat di sini balonnya kedua balon bermuatan negatif, maka ketika didekatkan dia akan saling tolak menolak. Nah, itu tadi ya alasannya. Ya, dari situ muncullah sebuah hukum yang namanya hukum Coulomb atau hukum listrik, di mana hukum Coulomb itu berbunyi bahwa gaya tolak atau tarik antara suatu benda itu terjadi atau sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan jarak, sehingga dapat dirumuskan bahwa F itu sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2, di mana F adalah gaya Coulomb, kemudian K adalah konstanta dari hukum Coulomb tersebut dengan ketetapan nilai adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter per Newton dikali meter persegi per Coulomb persegi. Kemudian Q1 adalah muatan 1, Q2 adalah muatan 2, dan R adalah jarak dengan satuan meter. Nah, sebelumnya kita ingatkan lagi, jika muatan positif dengan negatif maka mereka akan saling tarik-menarik. Dan jika positif dengan positif itu tolak menolak, sama halnya dengan negatif maka mereka akan tolak menolak. Jadi gayanya nanti jika di sini plus minus terserah mau FAB atau FBA yang dipakai, sama aja hasilnya karena muatannya yang dipakai hanya itu dua, sama jaraknya pun sama kan, nggak beda. Jadi terserah mau FAB atau FBA nanti yang dicari terserah. Ini sebagai contoh, di sini ada muatan positif sama negatif, pasti otomatis mereka akan saling tarik menarik ya. Jaraknya 2 nih, QA nya 10 mikrocoulomb, QB nya minus 8 mikrocoulomb. Oke, ingatkan dulu, diingat nih, 1 mikrocoulomb itu sama dengan 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian 1 nano coulomb itu sama dengan 10 pangkat minus 9 coulomb. Dan 1 pico coulomb itu sama dengan 10 pangkat minus 12 coulomb. Nah, jadi kalau ini berarti kan ini QA nya 10 mikrocoulomb nih. Berarti kalau kita ubah jadi 10 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb. Nah, QB nya berapa? QB nya minus 8 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Dan ingat ya, minus di sini hanya menunjukkan arah. Nilainya nanti kalau dimasukkan sudah ke rumus jadi positif 8 aja, nggak minus, karena ini hanya menunjukkan arah dari si muatan. Dan R nya berarti 2 meter. Nah, setelah itu kita kerjakan deh. Ini kan ditanya gaya Coulomb nih, FAB ya. FBA pun akan sama hasilnya. Nah, rumusnya tadi kan berarti FAB itu sama dengan K konstanta dikali QA dikali QB per R pangkat 2. Nah, sama dengan, dan nilai K tadi ketetapan sudah ya, itu 9 kali 10 pangkat 9. QA nya itu 10 pangkat minus 6. Nah, kita kurang aja deh supaya mudah.
Di sini jadi 8 kali 10 minus 6. Kenapa jadi 8 tadi? Usah ingatkan, ini A-nya arah, negatif itu ya A-nya arah. Kali per R-nya tadi kan 2, berarti 2 kuadrat ya. Nah, nanti kita kalikan dulu. 10 kali 8 kan 80 nih. Kali 9 720 ya. 720. Oke, kita anggap 72 aja deh. Berarti dia lebih ya 10 ya. Pangkatnya pangkat 10 pangkat 1. Nah, kemudian pangkatnya kita hitung. Tadi kan ini 720 nih. Kita buat jadi 72 aja dulu. Jadi pangkat 10 sudah pangkat 1. Kemudian 9. Ini kan 6 min 12. Jadi tadi 720 ya. Berarti pangkat 1 dipangkatkan ke sini berarti jadi pangkat 10 di sini. Nah, jadi 12 dikurang 10 atau 10 ditambah minus 12 sama aja. Berarti kan sisanya minus 2 tuh. Nah, jadi 72 kali 10 minus 2. Nah, seandainya mau minus 3 di sini berarti sini 720. Tapi karena kita pangkat 2 berarti di sini jadi 72 aja. Per 4 ya. Nah, 72 bagi 4 ini kan 7 yang mendekati 4 yang mendekati 7 1 kan. Saya 32 berarti 18. Bukan 18 ya. 132 ya betul 18. Berarti 18 kali 10 minus 2 atau 0,18. Satuannya kalau tulis satuannya berarti yang ini kan satuannya kolom. Kolomnya pangkat berapa tuh? Meter kuadrat. Nah, sehingga ini dirubah jadi hasil akhirnya 0,18 Newton. Nggak usah lagi yang dipakai Newton jadinya. Nah, itu. Nah, contoh selanjutnya kita memiliki 3 muatan. Muatan Q1 itu minus 5 mikrokolom, Q2 nya positif 4 mikrokolom, dan Q3 nya minus 4 mikrokolom, dimana Q1 atau muatan satunya minus, muatan keduanya positif, dan muatan ketiganya minus lagi. Dan jarak dari Q1 ke Q2 itu 0,3, jarak Q2 ke Q3 itu 0,2 meter. Pertanyaannya, hitunglah gaya pada Q2, berarti di tengah ya. Berarti kalau plus ke minus ini kan tarik menarik sama halnya dengan plus minus ke sini. Nah, berarti nanti akan ada kita cari bentuk dua gaya. Dalam artian dari jarak Q1 ke Q2 kita cari, kemudian jarak Q2 ke Q3 kita cari menggunakan gaya masing-masing. Nah, jadi kita tulis diketahuinya dulu. Q1 kan minus 5, berarti minus 5 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Q2 nya plus 4, berarti 4 kali 10 pangkat minus 6. Q3 nya minus 4, berarti minus 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Ini kan jarak dari 1 ke muatan 2 itu 0,3, berarti R12 ya, 0,3 meter. Kemudian jarak yang dari Q2 ke Q3 itu 0,2, berarti jarak 23, R23 berarti 0,2 meter. Nah, kita cari dulu hukum atau gaya dari F12. Jadi rumusnya kan K dikali F12 ini menentukan muatan yang digunakan, yaitu Q1 dikali Q2 per R12 juga, jangan digunakan R23, salah ya, gunakan 2 R12. Nah, jadi K nya kan 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya 5 kali 10 pangkat minus 6, walaupun di sini minus, ini hanya menentukan arah, berarti ditulis yang positifnya, dikali 4 kali 10 pangkat minus 6. 5 dikali 4 kan 20, 20 dikali 9 berarti kan 180. Nah, 180 itu berarti kalau kita buat 18 kan sini jadi pangkatnya berubah jadi pangkat 10 ditambah 1 di sini. Nah, ini kan minus 12 nih, minus 12 sampai 10 berarti sisanya minus 2 ya. 18 kali 10 minus 2. Sekarang 0,3 dikuadratkan, berarti 0,3 dikali 0,3 itu kan hasilnya 0,0
9 ya kan. Nah kalau dibuat jadi 9 kali 10 minus 2. Ini sudah sama nih, berarti tinggal kita bagi deh. 18 bagi 9 itu 2 Newton. Atau kalau bingung ini, bisa aja nih kan 18 kali 10 minus 2 nih, berarti sama aja dengan 0,18 dibagi 0,09, maka hasilnya sama juga 2 Newton. Selanjutnya kita ke gaya F23. Nah, jadi digunakan K dikali Q2 dikali Q3 per R2 3 pangkat 2 atau dikuadratkan. Nah, di sini jadi F23 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 minus 6. Ini Q2, ini Q3 nya per jaraknya 0,2 dikuadratkan. Jadi kan 4 kali 4 16. 16 kali 9 itu kan 144. Nah, seandainya 0 di sini mudah kita hilangkan dengan menambah pangkat di sini. Cuman ini karena susah, nggak ada 0 di sini, kita diamkan aja 144. Kita hitung pangkatnya, minus 6 tambah minus 6 kan minus 12. Minus 12 tambah 9 berarti kan minus 3 nih. Nah, per ini 0,2 kali 0,2 dapatnya kan 0,04 atau 4 kali 10 minus 2. Nah, sudah. Sekarang kita bagi 144 bagi 4. Tepatnya tadi 36. Kemudian minus 2 naik ke atas kan jadi plus. Nah, minus 3 tambah 2 sisanya kan minus 1. Berarti 36 kali 10 minus 1. Atau kalau mau dibuat jadi 3,6 Newton. Nah, setelah itu kita mau menentukan resultannya misalnya. Resultan gaya berarti resultan gaya F itu adalah yang terbesar dikurang yang kecil. Ini berarti 3,6 dikurang 2. Maka dapatnya adalah 1,6. 1,6 ke arah mana? Berarti ke arah Q3. Tulis saja. Ke arah Q3, yaitu ke arah yang lebih besar jarak hasilnya nih. Ini kan lebih besar yang ini. Berarti ke arah sini semuanya. Resultannya nih resultan ke arah Q3. Nah, selanjutnya contoh yang selanjutnya bentuknya gini. Cuman ada 3 muatan juga nih. Di sini QA, QB dan QC. QA-nya positif 5 mikrokolom, QB-nya minus 10 mikrokolom, dan QC-nya minus 8 mikrokolom. Tentukan gaya pada QA. Berarti seperti tadi lagi, di sini positif, berarti gaya tarik menariknya di sini ke sini. Ini ke sini. Dan yang ini ke sini. Nah. Oke. Kita tulis diketahui dulu. Diketahui. Berarti kan nggak apa-apa ini Q-nya besar, nggak masalah. Tadi Q-nya kecil. Kita tulis aja. QA-nya berarti 5 dikali 10 pangkat minus 6 kolom ya. QB-nya itu berarti minus 10 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Dan QC-nya itu adalah minus 8 kali 10 minus 6 kolom. Jaraknya ya. Jarak dari QA ke QB berarti RAB. Itu kan di sini 30 cm. Berarti kalau mau diubah ke meter dibagi 100 dong. Berarti jadi 0,3 meter ya. Kemudian jarak dari RAC itu sama 30 ya, berarti 0,3 meter. Nah, oke, kita tentukan F-nya. Pertama FAB berarti K dikali QA dikali QB per RAB. Berarti 9 dikali 10 pangkat 9. QA nya berapa nih? 5 kali 10 pangkat minus 6 dikali QB nya minus 10 kali minus 10 kali 10 pangkat minus 6 ya, per RAB nya 0,3 dikuadratin. Nah, berarti jadinya 10 kali 5 kan 50. Oh maaf, ini tadi minus kita tulis ya, positif, nggak boleh minus. 10 kali 5 kan 50. 50 kali 9 berarti 450. Nah, 450 itu kita buat jadi 45, maka 10-nya naik 1 kan, pangkat 1 ditambahkan ke sini. Jadi ini pangkat 10. Jadi minus 6 tambah minus 6 kan minus 12. Minus 12 tambah 10 berarti minus 2. Nah, jadi 45 kali 10 minus 2. Di sini ini kan 0,3 dikali 0,3 kan 0,09 atau 9 kali 10 pangkat minus 2. Nah, sudah sama kan nih? Berarti langsung bisa dibagi. 45 bagi 9 itu hasilnya adalah 5 Newton. Itu untuk FAB. Sekarang ke FAC ya, A ke C.
FAC. Berarti K dikali QA dikali QC per RAC kuadrat. Yang di sini tadi kuadrat juga ya. Ketinggalan tuh. Berarti 9 dikali 10 pangkat 9 dikali QA-nya itu 5 kali 10 pangkat minus 6 dikali QC-nya itu 8 kali 10 minus 6 per sama tadi ya 0,3 di sini kuadrat. Nah, oke. 8 kali 5 kan 40, 4 kali 9 kan 40 kali 9 berarti 360, berarti kita tulis 36. Pangkatnya bertambah sini jadi 10, sama kayak tadi, berarti dapatnya minus 12 tambah 10 jadi minus 2 ya. Nah, dibagi di sini tadi 0,09. Jika dikuadratkan berarti 9 kali 10 minus 2. Nah, 36 dibagi 9 kan dapatnya 4 Newton. Selesai. Cuman ini kita mau mencari resultannya agak beda karena ini bentuknya tegak lurus atau Pitagoras, maka kita menggunakan rumus dari Pitagoras. Resultannya ini berarti nih yang di sininya. Nah, kalau mencari resultan kan berarti sigma F itu akar, pakai akar. Jadi FAB kuadrat kan dicari sisi miring, berarti ditambah ya. Tambah FAC kuadrat. Berarti akar 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 16 sama dengan akar 41. Nah, itu. Nah, sekarang kalau mau mencari sudutnya ini bisa nih. Menggunakan tan ya, tan theta. Tan theta. Dari sini kan kalau sin demi kan depan miring, cos sami. Berarti tan desa ya. Berarti ini dibagi yang ini. Ini dibagi ini. Tan desa. Tan desa. Ini depan, tan kalau sin kan demi depan miring. Cos sami samping miring. Tan desa depan samping. Berarti 4 ya. AC dulu 4 kan tadi. Nah ya, berarti 4/5. 4/5. Arcestan berapa? Arcestan berapa yang nilainya 4/5? Yaitu 51,3 derajat. Coba aja cari nanti akan saya tunjukkan deh pakai yang rumus sudut-sudut yang sudah saya ajarkan pada kelas 11 kan, ada saya tunjukin tuh yang sudut-sudut yang berapa, ini berapa, sudutnya berapa ini. Nah, itu pokoknya nanti arcestannya ada 51,3 derajat. Dan yang terakhir ini latihannya. Coba ya nih. Ini 3 muatan sama seperti tadi, walaupun letak muatan plus minusnya beda nggak apa-apa, sama aja caranya. Jadi Q1 nya plus 1 mikrokolom, Q2 nya minus 2 mikrokolom, dan Q3 nya plus 4 mikrokolom. Dan jarak masing-masingnya ini 1 meter dan juga 1 meter ya. Tentukan gaya pada Q2. Berarti kalian harus mencari gaya, ada 2 gaya maaf ini Q1 ya. Q1 nih. Q1 Q2, Q2 Q3. Nah, kemudian tentukan juga nanti resultannya seperti tadi, arahnya kemana. Nah, gitu ya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian paham dan tetap semangat dalam belajarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.